Man adzana khamsa shalawatin imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa orang itu menjadi muadzin, azan, khamsa shalawatin, 5 waktu, imanan wa ihtisaban, karena iman, karena yakin kepada Allah, karena ikhlas karena Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Para pemirsa, sahabat Syafi'i yang dirahmati oleh Allah dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah, dalam naungan Allah, diberikan kemudahan semua hajatnya, dikabulkan semua hajat baiknya, dan dikabulkan dengan cara yang gampang. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita ketemu lagi di kajian yang berbeda, yang saya kira ini menjadi sangat penting kajian ini, karena bisa jadi kita tidak pernah berpikir seperti apa sebenarnya fadilah yang dilakukan oleh orang yang akan kita bicarakan. Tapi sebelum kita akan membicarakan tentang apa yang itu menjadi hal yang sangat penting untuk kita bicarakan, saya kira kita akan awali dengan membaca suratul Fatihah. Kita kirim Fatihah ini kepada para aulia, para wali Allah, para kekasih Allah, para guru-guru kita semua, sahabat-sahabat kita semua yang sudah mendahului kita. Semoga diberikan tempat yang terbaik, dihilangkan siksa kuburnya, dan ditempatkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ala biniyati du'a qabul biridillah syafa'ati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sahabat-sahabat Syafi'i yang dirahmati oleh Allah, kali ini kita akan membicarakan tentang fadilah adzan. Ini kan banyak orang yang menyepelekan orang yang istiqomah adzan di masjid, di musola. Ini rupanya fadilahnya dahsyat sekali. Keutamaan orang yang mau adzan, memanggil untuk orang lain hadir di dalam tempat, di masjid, di musola, untuk melakukan salat berjamaah. Ini adalah panggilan yang dahsyat. Bisa jadi orang kali ini kalau melihat cuma orang adzan aja apa sih? Tapi di dalam hadis Rasul ini saya kira menjadi dasar untuk para muadzin semuanya. Saya kira ini adalah hal yang dilakukan panjenengan semua, ini adalah sesuatu yang luar biasa. Kata Nabi, man adzana lis-sholati sab'a sinina muhtasiban kadaballahu lahu bara'atan minan nar. Man adzana lis-sholati sab'a sinina muhtasiban kadaballahu lahu bara'atan minan nar. Barang siapa yang melantunkan azan, barang siapa yang menjadi muadzin dikarenakan panggilan sholat, bukan adzan di Monas misalnya, bukan itu ya, bukan adzan di jalanan, bukan, tapi memang adzan untuk memanggil sholat. Kata Nabi, sab'a sinina muhtasiban kataballahu lahu, 70 tahun
pahalanya itu akan tercatat, akan dicatat oleh Allah bagi orang yang melakukan azan itu. Jadi 70 tahun, bayangkan umur kita ini kan 70 tahun itu saya kira sholat sudah tidak bisa sempurna secara syar'iah. Tapi orang yang azan karena memanggil sholat, panggilan sholat, itu akan mendapatkan pahala 70 tahun. Terus mengalir pahalanya. Dan dilanjutkan yang menarik di sini juga. Bara'atan minan nar. Dan dihilangkan atau dijauhkan, dihilangkan dari api neraka. Maka saya kira panjenengan semua yang hari ini biasanya menjadi muadzin, yang istiqomah, duhur adzan, asar adzan, maghrib adzan, isya adzan, subuh juga adzan. Ini menjadi satu amalan panjenengan yang bisa jadi itu yang mengantarkan keselamatan nanti di akhirat. Karena akan dijauhkan dari neraka, akan dihindarkan dari neraka. Ini panjenengan harus semangat yang bisa adzan dengan bagus, suaranya bagus, merdu. Ya walaupun tidak bagus ya tidak apa-apa. Nih, juga tetap melaksanakan itu. Karena bisa jadi amalan istiqomah panjenengan adzan itulah yang menjadikan panjenengan selamat nanti di akhirat. Ini kan kita tidak tahu. Bayangkan ya, misalkan kita membayangkan, andaikan orang itu tidak mau adzan, orang Islam itu tidak mau yang bagian adzan itu, maunya jadi imam semuanya. Ini kan juga tidak akan berjalan sholatnya. Maka adzan ini jangan diremehkan. Terkadang orang yang adzan diremehkan, oh, hanya bisanya adzan itu, nggak bisa yang lain. Jangan pernah kau meremehkan adzan itu. Karena 70 tahun akan tetap mendapatkan ganjaran, pahala, dan akan dihilangkan atau tidak akan disiksa api neraka. Maka jangan sampai semuanya itu hanya pinginnya jadi imam. Karena dikatakan kalau imam itu keren. Kalau jadi imam itu berarti orang yang top. Tidak begitu cara kita melihat ketika beribadah itu. Semuanya adalah satu kesatuan. Ketika tidak ada orang yang mau azan, apalagi biasanya yang sulit ini, apalagi kalau kita lihat duhur asar itu berat juga untuk bagian azan itu. Kalau maghrib, isya, subuh bisa jadi sangat sederhana. Tapi kalau duhur, asar, banyak yang kerja di ladang, ada yang kerja di kantor, ada yang kerja di pasar, dan seterusnya. Bisa jadi tidak ada yang ada di masjid itu, atau di musola itu. Maka panjenengan ketika memang ada kesempatan waktu, ambil kesempatan itu untuk sebagai muadzin. Karena memanggil panggilan sholat. Ini kan panjenengan luar biasa itu. Maka jangan kecil hati sebagai muadzin itu. Nah, Rasulullah juga memberikan satu dasar yang luar biasa juga bagi orang-orang yang menjadi muadzin ini. Man adzana khamsa shalawatin imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Barang siapa orang itu menjadi muadzin, azan itu. Khamsa shalawatin, 5 waktu, salat 5 waktu ya mulai ya. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Imanan wa ihtisaban, karena iman, karena yakin kepada Allah, karena ikhlas karena Allah, memang dia betul-betul menjalankan itu bukan karena yang lain, bukan azan karena agar dinilai azannya bagus dan diberikan pujian oleh manusia, bukan agar dipuji oleh tetangga, bukan agar dipuji oleh bisa jadi adalah calon mertua, tidak. Tapi imanan wa ihtisaban. Karena iman kepada Allah bahwa ini adalah perintah, ini adalah hal yang penting untuk dilakukan. Wahtisaban, betul-betul ikhlas karena Allah. Hanya mengharap ridha Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Maka akan diampuni dosa-dosa yang telah berlalu.
Allah akan mengampuni dosa-dosa yang pernah dilakukan. Maka ini juga menjadi satu jalan untuk kita diampuni oleh Allah. Salah satu jalan untuk betul-betul kita menjadi umat yang bersih, suci dari dosa. Dengan cara salah satunya adalah menjadi muadzin. Tapi bukan berarti kalau misalkan di situ ada 5 orang semua bisa adzan, semua punya berkesempatan yang sama. Yang sepuh misalkan sudah lama di situ, terus rupanya ada yang muda yang juga punya kemampuan adzan yang bagus, terus waktunya juga ada, kasih kesempatan untuk juga menjadi muadzin. Misalkan yang sepuh duhur asar, yang muda maghrib isya subuh misalkan. Tidak ada masalah, ada regenerasi. Jangan ketika sudah memahami seperti ini terus rebutan menjadi muadzin juga tidak bagus. Terus ada regenerasi ketika ada yang itu lebih bagus misalkan dan bisa istiqomah, ya bergantian. Kasih waktu itu, kasih kesempatan itu kepada yang muda misalkan. Tidak apa-apa, kasih kesempatan. Karena memang luar biasa. Orang yang mau adzan 5 waktu, ini luar biasa nih kalau di kota biasanya mahasiswa itu ada yang hidup di masjid yang bagian adzan. Adzan 5 waktu. Wah ini panjenengan kalau imanan waktu saban, bukan karena agar dapat tempat di masjid bisa tidur di situ, imanan waktu saban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Maka akan diampuni dosa-dosa yang sudah berlalu. Ini cocok ini dasar ini untuk mahasiswa yang hidup di masjid ya. Ini cocok sekali. Nah, ada juga hadis yang saya kira ini menjadi dasar yang luar biasa untuk muadzin. Yaitu adalah qala Rasulullah salah satun ya'simuhumullahu ta'ala min adzabil qabr. Ada 3 orang ya, ada 3 manusia yang itu akan oleh Allah akan dibebaskan dari siksa kubur. Ada 3 orang yang oleh Allah akan dihilangkan atau dihindarkan dari siksa kubur. Ini kan setelah kita dari dunia itu kan masuk di alam barzakh, alam kubur. Nah, di sini hadis ini memberikan satu informasi yang penting untuk kita semua bahwa ada 3 orang yang akan dihilangkan siksa kuburnya, tidak akan mendapatkan siksa kubur. Siapa itu? Asyahid wal muadzin wal mutawaf fa yaumal jum'ati walilatul jum'ah. Yang pertama adalah asyahid, orang yang berjuang di jalan Allah, yang memang pada waktu itu Islam harus melakukan peperangan misalnya. Nah, mati syahid di situ. Bukan memperjuangkan politik misalnya, memperjuangkan karena calon politik menjadi apa terus sampai mati, ya itu bukan mati syahid. Itu mati syahid. Nah, ini juga harus dipahami sahabat-sahabat Syafi'i semua. Jangan sampai mengatasnamakan syahid, nanti syahid rupanya sangit. Ya, ini betul-betul dilihat perjuangan itu perjuangan lillahi ta'ala, perjuangan di jalan Allah, fisabilillah, atau perjuangan di jalan politisi. Nah, ini juga harus kita lihat karena kita ini sudah dekat dengan tahun-tahun politik. Di tahun 2024 ini kan ada pemilihan presiden, legislatif, dan seterusnya. Ini kita harus hati-hati betul. Boleh kita berbeda, tapi jangan sampai saling membunuh karena perbedaan itu. Dengan atas dasar apapun. Apalagi atas dasar lillahi ta'ala, atas dasar fisabilillah, atas dasar syahid itu. Rupanya bukan syahid. Ini kita harus memahami betul. Yang kedua, yang akan dihilangkan siksa kubur itu tidak akan pernah mendapatkan siksa kubur itu adalah wal muadzinu, yaitu adalah orang yang adzan itu tadi. Nah, ini informasi yang sangat penting untuk bagi muadzin ini. Jadi kalau saya ada kesempatan pengennya 5 waktu itu ya adzan itu. Tapi terkadang kan waktu
tidak bisa. Akhirnya ya bergantian dengan yang lain. Kasih kesempatan juga untuk yang lain agar tidak mendapatkan sisa kubur itu. Yaitu adalah muadzin. Tidak akan mendapatkan sisa kubur. Nah, kalau panjenengan ini kan ada jalur khusus ini untuk bisa dilakukan. Jadi harus tetap semangat menjadi muadzin itu. Luar biasa kalau dengan ikhlas karena Allah, maka akan dihindarkan dari sisa kubur. Kan enak, tidak disiksa di kubur, bahagia sambil menunggu hari kiamat, setelah itu di akhirat masuk surga. Enak itu. Islam itu sederhana, yang dibuat sulit. Yang ketiga yang akan dihindarkan dari sisa kubur adalah wal mutawaffa yaumal jum'ati wa lailatul jum'ah. Itu adalah orang yang mati di yaumul jum'ah, di hari Jumat atau di malam hari Jumat. Ya, ketika meninggal di hari itu juga akan dihindarkan dari adzabil qabr. Itu adalah azab kubur. Sahabat-sahabat Syafi'i yang kami hormati, yang kami banggakan, saya kira ini menjadi sangat penting untuk kita renungkan karena kegiatan sederhana yang kita lihat sederhana, tapi rupanya fadilahnya luar biasa. Yaitu adalah menjadi muadzin. Nah, oleh karenanya ini saya kira gini. Ketika panjenengan itu saya bisanya adzan jadi muadzin. Kalau bisanya menjadi imam, ya nggak apa-apa jadi imam. Jangan memaksakan tidak bisa menjadi imam, tapi memaksakan menjadi imam. Gitu. Bisanya adzan ya adzan saja, karena adzan juga banyak sekali fadilahnya. Apa yang sudah saya jelaskan tadi, mulai mendapatkan pahala 70 tahun, terhindar dari neraka, diampuni dosa-dosanya oleh Allah, dan dihindarkan, dihilangkan azab kuburnya, dihindarkan dari azab kubur. Maka fadilah-fadilah ini harus diambil oleh para muadzin. Oleh karena itu dengan informasi ini, dengan pemahaman seperti ini, kita berharap musola, masjid itu betul-betul tidak pernah kekurangan muadzin. Justru di situ banyak sekali muadzin-muadzin yang dahsyat, yang luar biasa, dan itu adalah amalan-amalan khusus yang bisa dilakukan dan diistiqomahkan agar kita selamat di alam kubur dan kita selamat di akhirat kelak. Saya kira itu, dan semoga ini menjadi satu inspirasi kita bersama untuk selalu kita berjalan di jalan Allah, di jalan kebenaran, dan selalu di dalam kebaikan. Kita tutup kajian pada kali ini dengan membaca surat Al-Asr dan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.